Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbil khassana bi Muhammadin wa anqadana min zulmatin wa dayajiri ila nuri ilmin wa hikmatin wa yumnin wa imanin wa khairil awamiri. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Yang kami hormati, yang kami muliakan, akhina fillah Al-Habib Al-Ja'far As-Segaf Maka Allah beri hayatih. Semoga beliau dipanjangkan usia oleh Allah Taala, beri sehat walafiat, manfaat zahir dan batin, dan bisa kita mengambil ilmu dan apa daripada keberkahan yang didapatkan daripada guru-gurunya, kita mendapatkan pula. Amin ya rabbal alamin. Juga kepada para habaib min al-Bahashir wa min al-Ma'bud Sejak Al-Habsyi seberataan, alhamdulillah telah berhadiran banyak di tempat ini. Semoga mereka juga diberi sehat walafiat, yang mana beruntung besar daripada ahli Banjar atas adanya para ulama, para tuan-tuan guru, para habaib yang bertebaran di kalangan dan sekitar kita. Maka ini anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam acara yang mulia ini kita berkumpul di suatu tempat juga yang kami hormati pula sahibul makan Tajuddin Ahmad Tajuddin, yang mana memberikan fasilitas untuk pengajian ini. Semoga beliau diberi kesuksesan di dalam segala urusannya, dijadikan selalu bertambah semangat untuk memperjuangkan daripada ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah bersabda dalam suatu hadisnya, ad-dunya mal'unatun wa ma fiha. Dunia ini terkutuk dan isinya seberataan juga terkutuk, kecuali illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah, wa ma wala au alimun au muta'allim. Zikir kepada Allah dan apa yang dilingkupnya zikir, juga orang alim dan apa-apa yang berhubungan dengan ilmu, memfasilitasi ya, yang ahli kamera, media, yang menggawetkan kopi, yang grup hadrahnya, ya, yang terakhir yang hadirnya aja kada bawa apa-apa, ya, yang nyumbang air, ya kan, seberataan itu semuanya kada dikatakan dunia. Nah, jadi termasuk amalan akhirat jikalau kita duduk serta di dalam pengajian atau di dalam acara-acara menuntut ilmu dan berzikir dan berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beruntunglah bagi kita orang-orang yang berjalan dari rumahnya untuk menimba ilmu, untuk menuntut ilmu, yang mana talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap orang muslim. Jikalau kada ada di tempat kita, maka Rasulullah mewajibkan ke tempat yang lain. Kalau di tempat lain kada ada, sampai ke negeri lain, bahkan sampai ke negeri Cina yang terjauh dari Jazirah Arab. Utlubul ilma walau bisri, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri yang jauh dari Jazirah Arab, yaitu Cina saat itu. Maka alhamdulillah, kalau seandainya menuntut ilmu yang wajib itu
Seumpama ada di tempat kita, kita diwajibkan ke tempat yang jauh seperti negeri Cina, apalagi kalau di sekitar kita ada tuan guru, di sekitar kita ada habaib yang mengajarkan kepada kita ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau yang jauhnya aja kita disuruh berangkat ke sana, apalagi yang panas, apalagi yang dekat, lebih wajib lagi, lebih diharuskan lagi. Tidak ada banyak biaya, tidak ada banyak tenaga untuk pergi ke pengajian tersebut, maka lebih diwajibkan lagi untuk menghadirinya. Hadirin wal hadirat sekalian, ilmu wajib itu adalah sesuatu yang sangat cepat kita raih. Ada beratnya sama sekali, yaitu pengetahuan tentang keseharian kita, daripada perkara wudhu, dari perkara sholat, dari perkara ibadah puasa, syarat-syaratnya, yang membatalkannya, rukun-rukunnya, ditambahi lagi dengan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebinian juga begitu, wajib mengerti tentang datangnya haid, wajib mengerti tentang kapan bebasnya dari haid. Itu wajib diketahui oleh seberataan kaum muslimin dan muslimat. Dan juga yang kedua, jikalau ada harta, baru diwajibkan mengenal tentang zakat, baru diwajibkan mengenal tentang haji. Kalau ada harta, hari-harinya pas-pasan aja, hanya yang pertama tadi itu, mengerti sholat, mengerti wudhu, mengerti istinja, mengerti puasa Ramadan aja cukup. Tapi kalau punya harta, ada kewajiban zakat buat diri, ada kewajiban haji, maka diwajibkan bahkan mengetahui tentang ilmu haji kalau sudah daftar, kalau sudah mau berangkat, namanya manasik haji. Kalau belum mau berangkat, belum ada tekad berangkat, belum wajib juga. Ini keringanan bagaimana keadaan umat Nabi Muhammad SAW. Yang ringan tadi itu banyak yang belum tahu, yang sangat mudah tadi itu banyak yang bodoh daripada yang wajib tadi. Maka tidak ada udzur bagi mereka untuk tidak mengenal ilmu yang wajib, akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di kuburan dan di akhirat kelak, dan akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat sekalian, jikalau seseorang itu mau menikah, atau mau mencerai, atau mau jual beli, atau mau menyewa dan lain sebagainya, barulah dia wajib mengenal daripada apa yang akan dijalani tersebut. Kalau kada pernah mau menikah, kada wajib mengenal pernikah. Kalau mau kada ada jual beli sedikit, kada ada berjualan di pasar, maka dia kada wajib untuk mengenal tentang apa? Tentang jual beli. Maka dari itu bersyukurlah kita di Kalimantan ini banyak para guru-guru, banyak para ulama yang mana menebarkan daripada ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu cerita di Hadramaut, di waktu itu ada di salah satu daerah namanya Buboh. Sidin orangnya buta, ya, sudah tua buta, pergi ke salah satu daerah yang lumayan jauh, yaitu daerah ngarannya yang ada makamnya Syekh Said Al-Amudi. Ya, di situ jaraknya sekitar 15 kilo. Berjalan kaki Sidin setiap seminggu 2 kali. Untuk apa? Untuk mempelajari ilmu, untuk menghadiri pengajian. Sesampainya di pengajian tersebut, yang mana diimbai dengan cucunya, bebinian, yang mengantarkan kakek ini ke pengajian, ke majelis, hingga nyampe di dalam pengajian, si orang tua ini yang buta mendengarkan satu masalah ilmu yang hanya didengar oleh Sidin. Kada pernah didengar oleh Sidin di pengajian tersebut, maka disuruh mencatat si cucunya tadi. Wahai cucuku, ini hanya ulun dengar telinga ulun.
catat sekarang, dicatat sama cucunya, apa namanya, amalan-amalan atau ijazah kah, atau fikih kah, atau hadis, sunnahnya Nabi, dicatat oleh si cucunya tadi satu masalah, lalu diperintahkan untuk bangun dari majelis. Ayo cucuku, kita pulang ke rumah. Kenapa wahai kakek? Sudah satu ilmu cukup. Ya, pulang Sidin, si cucunya mentalgini masalah yang satu yang dicatat tersebut hingga sampai rumahnya. Tidak nyampe ke rumahnya kecuali sudah hafal seperti Fatihah, sudah hafal seperti suratul Fatihah. Maka Sidin setiap seminggu dapat 2 masalah ilmu yang hanya. Tapi dia tidak usah tiru yang satu ini. Apa? Dapat 1 masalah, bangun dari majelis. Ya, nanti kacau. Ya, yang sebelah sana dapat 1 ilmu, buyar. Ya, ini dapat buyar, berangkat satu-satu itu. Jadi kalau bisa pertahankan selesai. Nah, ini di suatu hari si orang buta tadi ini ingin bekami, maka berangkatlah dari rumahnya di pertengahan jalan mau bekami. Katanya si cucunya tadi, bekamilah wahai kakek ke tempat yang menjauh dari matanya orang, menjauh, disunahkan setelah jongkok, setelah buang hajat, ya, dan beristinja. Sidin sebelum berbuang hajat dikatakan oleh cucunya, wahai kakek, yang di depanmu ini ada tanah yang keras, yang sunnahnya Nabi dipukul-pukul dahulu, ya, hingga apa, air kencingnya tadi itu kadang kembali ke baju atau kembali ke badannya. Ini yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah ditinjak selesai, si kakek tadi mengatakan, wahai cucuku, kita pulang ke rumah. Tidak kita lanjut ke majelis, kadang. Kenapa wahai kakek? Ulun baru dengar masalah ini. Ulun baru dengar masalah ini di tengah jalan dari cucuku sendiri. Maka perlu kadang jadi berangkat ke majelis. Kenapa? Dapat ilmu di tengah jalan. Semangatnya seorang kakek semacam ini, para hadirin wal hadirat sekalian, buta lagi. Alhamdulillah, mungkin rata-rata yang hadir di sini sehat walafiat, seberataan punya mata, ada dituntun, ada diimbai dengan cucunya dan lain sebagainya. Ada yang lumpuh. Marilah kita bangkitkan semangat kita untuk mempelajari ilmu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah mati di zaman ini. Kita bayangkan berapa persen daripada perbandingan antara orang yang semangat hadir pengajian dengan yang sekarang di jalan-jalan ini, dengan sekarang yang ada di pentas-pentas yang merayakan kemerdekaan RI Indonesia ini dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mensyukuri kenikmatan kita bebas dari penjajah, kita bisa nikmat sholat dengan baik, bisa nikmat bergaul dengan nyaman, kada ada suara senjata, kada ada suara bom, kada ada yang membunuh kita. Nah, ini suatu kenikmatan malah disyukuri dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aslinya mendoakan para syuhada, mentahlili mereka di malam hari ini atau besok hari mentahlili mereka, itulah yang pantas. Kita merayakan kemerdekaan ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat sekalian, lalu ilmu yang wajib tadi itu banyak sekali yang kurang paham. Bahkan mungkin masih ada di dalam rumah tangga kita, anak kita mungkin masih terjangkit, lalu mereka mengatakan, saya sibuk, saya kada ada waktu untuk menghadiri pengajian, ya, sibuk sekali pegawai. Banyak alasan begitulah. Tapi alasan semacam ini tidak akan didengar oleh Allah di akhirat kelak. Tidak akan didengar oleh Allah di akhirat kelak.
orang yang mengatakan saya sibuk pegawai, saya tidak ada waktu. Nah, seluruh 24 jamnya untuk dunia. Kalau seandainya mereka itu meletakkan emas di tangannya, maka tanpa timbangan pun sudah tahu ini beratnya 2,5 gram. Ya, tidak perlu timbangan, saking lihainya, saking berilmunya dengan dunia. Kalau letakkan berbarang yang dia kebiasaan pegawai itu, maka dia langsung hafal ini uang palsu. Kata pakai mesin sudah cukup. Ya, ini uang asli, ini uang palsu. Pintar sekali masalah dunia. Tapi masalah wudhu kada paham. Masalah apa yang membatalkan sholat kada paham. Kalau diajak mengaji dikatakan saya sibuk. Na'udzubillah min dzalik. Sesungguhnya di akhirat kelak, di alam kubur kelak, pertama yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tentang sholat kita. Maka beruntunglah siapa yang suka ajar pengajian. Kenapa? Karena tidak akan keluar dari pengajian kecuali pasti mendapatkan tambahan ilmu, kecuali pasti mendapatkan tambahan cahaya, kecuali pasti mendapatkan tambahan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma min qaumin, tidak ada suatu kaum yastami'una fi baitin min buyutillah yadhkuruna Allah ta'ala wa yatadabbaruna illa nazalat alaihimus sakinah. Tidak ada suatu kaum duduk untuk menghadiri majlis zikir, duduk untuk menghadiri majlis ilmu, kecuali diturunkan di situ rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta nazalat alaihimur rahmah wa hafathumul malaika, dan dikelilingi oleh para malaikat. Kada kawah yang namanya malaikat ada di alun-alun. Ya, kada tahan malaikat, kada nyaman malaikat di situ. Nyamannya ada di pengajian. Dan ingin berimbai dengan malaikat, hadir pengajian. Kepingin menikmati rasanya surga sedikit-sedikit, itu ada di dalam majlis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Idza marartum bi riyadil jannati farta'u, jika kalian melewati taman daripada taman surga, maka singgahlah di situ, nikmatilah di situ. Berarti di dunia ini ada kenikmatan surga yang dipercepat oleh Allah SWT. Apa itu? Yaitu majlis ilmu. Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, beliau pernah mengatakan, ulun duduk bersama guruku beberapa kali saja, 3 kali 4 kali bersama Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Abbas, guru fatahnya, guru yang membukakan ilmu-ilmu ladunniya, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Katanya Sidin, kalau ulun ada di hadapan Sidin seharian penuh, kada makan, kada minum, kada guling, ulun bakal betah. Kada akan merasakan kepikiran mau makan, mau minum, mau tidur kalau sudah ada di depan guru ulun Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Katanya sebagian ulama lainnya, sebagian santri yang lainnya, kalau seandainya aku disuruh oleh malaikat Ridwan, ada malaikat Ridwan di pintu sebelah situ, ya, sedangkan aku disuruh untuk masuk ke surga, ayo sini masuk ke surga, dan aku meninggalkan majlisnya Habib Ali Habsyi, ya, sedangkan Habib Ali Habsyi lagi berceramah, Habib Ali Habsyi lagi mengajar, lalu ada awi-awi siapa malaikat Ridwan di surga ini, maka ulun lebih memilih majlisnya Habib Ali Habsyi. Kada surga dulu, ya, karena ini sudah surga. Qaumun idza halal di manzilatin halal ridha wa yasirul jawu insaru. Suatu kaum jika duduk di suatu tempat, maka majlis itu, maka tempat itu angin kenikmatan, angin daripada sakinah, ketenangan akan berdatangan. Semoga kita mendapat karunia bisa duduk dengan kaum sholihin, bisa duduk bersama para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala,
di dunia ini hingga kita bisa berkumpul bersama mereka di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kalau ashabul kahfi aja, daripada kalangan Bani Israel ada 6 atau 7 orang, apa namanya, dalam Al-Quran disebutkan thaminuhum kalbuhum sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. 6 orang, ketujuhnya anjing mereka. 7 orang yang ke-8-nya anjing mereka. Disebutkan 3 kali di dalam surat Kahfi, anjing, binatang yang najis. Ya, binatang, tapi anjingnya siapa? Mereka. Bukan anjingnya Budi, bukan anjingnya Agus, bukan. Tapi anjingnya mereka. Mereka ini kaum solihin dari kalangan Bani Israel. Hingga yang berteman dengan mereka ini salah satu binatang tetap mendapatkan kemuliaan hingga bisa masuk dalam surganya Allah Ta'ala. Oke, bagaimana kalau kita bisa berkumpul, duduk bersama-sama dengan kaum solihin dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan zaman ini sangat mudah sekali berkumpul dengan mereka. Ya, kita kalau ada kawah hadir pengajian Habib Ja'far, mungkin lagi di Jawa Timur, lagi hadir haulan atau apa, hadir di pengajian ini, atau di pengajian Habib Taufik ini ada di Jawa Timur contohnya, atau guru-guru yang lainnya, maka kita bisa tinggal pencet ada internet, ya, YouTube dan lain sebagainya. Bahkan di Hadramut, ke Makkahul Mukarramah, guru-guru besar, kawah bisa melihat fasilitas sangat lebih mudah dibanding zaman-zaman dahulu untuk menimba ilmu, untuk duduk bersama para wali, untuk duduk bersama kaum solihin. Di zaman ini lebih mudah dibanding zaman dahulu. Maka siapa yang mampu untuk memakai fasilitas tersebut dengan baik, derajatnya akan tinggi insyaallah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya tidak panjang lebar. Apa yang disampaikan oleh Habib Ja'far tadi sudah cukup. Dari apa tentang salam, tentang sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, afsus salam wa atimut ta'am wa sallu bil lail wa nasu niyam tadkhulul jannata. Bisalah Rasulullah memberikan kepada kita resep masuk ke dalam surga. Ya, resep masuk ke dalam surga dimudahkan oleh Nabi Muhammad. Katanya para sahabat, ya Rasulullah, kami tidak mampu memberikan makan, tiap hari ngasih orang 5 bungkus nasi kuning katanya, ikan haruan. Ya, ini tiap hari di Banjar ini nasi kuning. Kalau di Jawa cuma acaranya maulidan, bulan maulid aja. Saruan tanggal 12 Rabiul Awal keluar nasi kuning. Subhanallah, dia seberataan bermaulidan tiap hari. Ya, bersaruan tiap hari. Kalau di Jawa nasi kuning itu cuma bulan maulid. Ada nasi kuning di bulan Syawal. Ya, tapi di sini setahun penuh. Tiap hari. Ya. Nah, hadirin wa hadirat sekalian, bahwa apa namanya tadi tentang apa, afsus salam. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami nggak mampu tiap hari memberi nasi kuning atau memberikan sedekah 3 orang, 2 orang, ya, atau sholat di malam hari semalam suntuk dan lain sebagainya. Kata Nabi Muhammad, aku akan jelaskan kepada kalian bahwa mengucapkan salam itu kalau jumpa dengan kawan yang kenal atau yang tidak kenal, muslim yang kenal atau yang kenal, ya ucapkan assalamualaikum. Apa capeknya? Apa susahnya? Kada berkeringat, ya, kada berkeringat, assalamualaikum. Kenal, pian, dia kenal. Ya, ini orang muslim. Cuma yang ucapkan salam kadang-kadang kita ini yang kita sapa adalah yang kita kenal. Ya, kada kenal pun kita sapa juga. Kenapa? Karena kita punya saudara itu. Ya, saudara kita juga itu. Dan juga wa'atin ta'am, berikan makan. Kamu tidak bisa memberikan makan orang lain, keluargamu suapi istri, suapi anak. Ya, bahkan dalam riwayat hadis lain disebutkan menyuapi istri. Ya, bukan memberi apa namanya, memberi nafkah,
ini duitnya, sambil apalagi dilempar begitu. Nah ini sambil kesal sedikit ya. Nah kadang apa namanya sudah dimasakkan sama istri lalu disuapin istrinya. Nah Rasulullah harumoni sekali ya, sering menyuapi istri-istri sidin dari dengan tangannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diberikan makan mereka, sudah itu namanya at-ini ta'am. Dia tiap hari sudah melakukan itu, memberikan nafkah kepada istri dan anak, bahkan mungkin orang lain dia berikan. Wassalamualaikum yang gampang juga ada Nabi Muhammad. Salat subuh dijaga, salat isya dijaga, maka dia ahli salat. Ya, lainnya juga zuhur, asar, maghrib, tapi yang paling berat dua ini, isya dan subuh. Dan yang paling berbobot pahalanya adalah dua ini, isya dan subuh. Bahkan Nabi Ja'far mengatakan tadi bahwa pahalanya seperti setengah malam tahajud. Kalau dia sholat isya tadi berjamaah, kada sendirian ya. Dia ingin bersama Nabi Muhammad di dalam surga, harus sholat berjamaah selalu. Karena Nabi Muhammad seumur hidupnya kada pernah sholat sendirian. Kada pernah Rasulullah dalam sejarah sholat sendirian. Mulai diturunkan dari Isra Mi'raj sampai beliau wafat, bahkan hampir wafatnya beliau di dalam sakitnya itu dibopong. Di samping kanannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, di samping kirinya Sayyidina Abbas, pamannya Nabi. Tiap 5 waktu sampai beliau itu di dalam sejarah kakinya Nabi itu kalau berjalan itu selalu terangkat. Ada seperti orang malas, srek, bunyi sandal yang ada. Ini ciri-ciri daripada orang yang malas, ya jalannya orang yang malas, atau jalannya bebinian kadang-kadang, ya masih dimaklumi. Tapi kalau latihan kadang jalannya seperti TNI, ya seperti TNI gitu, geraknya gagah. Begitulah cara baginda Nabi Muhammad. Fa'idha masya faka'an nama yang hatubin sobat. Beliau itu kalau berjalan seperti orang berjalan dari atas bukit ke bawah. Bagaimana geraknya? Cepat. Dan langkahnya itu kakinya menapak ke dalam bumi itu dengan seluruh kakinya. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi di akhir usia beliau, di waktu sakitnya beliau, mendengar para sahabat suara gesekan kakinya sedikit. Ada tahan, ada kuat lagi seperti dahulu berjalan ke masjid semacam itu. Ada suara sandalnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau walaupun memang sakit mempertahankan sholat berjamaah. Maka kita kalau ingin berjumpa dengan mereka beliau, kita kalau ingin berjabat tangan dengan beliau di akhirat, jagalah yang satu ini. Apa itu? Sholat berjamaah, khususnya daripada subuh dan isya. Insya Allah bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad. Ada satu terakhir cerita dari seorang sahabat yang mana waktu Rasulullah di kota Madinah, di saat itu para sahabat mengelilingi rumahnya Rasulullah, menjadi satpamnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar tidak diganggu oleh musuh. Maka di suatu malam Rasulullah diturunkan ayat Al-Quran, wallahu ya'simuka minan nas. Allah menjaga pian wahai Muhammad dari gangguan manusia. Dari gangguan, kada pernah akan mati dalam keadaan terbunuh atau tertikam kada kawan. Sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah memulangkan mereka. Sudah yang ini bulik aja ke rumah. Kada ada pengaruhnya kalian di sini. Karena urun sudah dijaga oleh Allah. Buat apa penjagaan kalian seberataan? Pulang ke istri-istri kalian, ke keluarga kalian. Pulanglah mereka seberataan, kecuali satu orang. Rasulullah membuka pintu waktu subuh mau ke masjid, dilihat satu sahabat tadi masih ada di belakang pintu Rasulullah SAW. Hingga saat itu Rasulullah berkata, kenapa dia di sini? Sudah dengarkah ayat Al-Quran yang ulun telah sampaikan tadi? Allah menjaga ulun
kagak butuh lagi dengan penjagaan manusia. Katanya, ya Rasulullah, ulun denger paham juga, denger ayat itu dan ulun paham tafsirannya. Tapi kenapa kamu masih di sini? Ulun ingin khidmah kepada Anda ya Rasulullah. Kalau butuh air di tengah malam, ingin buang hajat atau ingin berwudu atau ingin mandi, saya siap menyediakan air untukmu ya Rasulullah. Rasulullah bingung, ya gimana khidmah dengan Nabi, dan Nabi itu kebiasaannya selalu membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih. Kalau ada kalah dengan harta, dengan doa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau mengatakan, salma syi'ta, kamu ini orang baik, sekarang minta apa saja ulun beri. Ya, salma syi'ta, minta apa saja ulun beri. Kira-kira biar apa? Biar bayangkan saat itu. Biar ada masalah hutang setengah M, ada masalah lagi stres, lagi ini dan itu, masalah duit, pasti yang diminta ke Rasulullah apa? Duit 1 M ya Rasulullah, kalau bisa 10. Ya, itu yang keluar dari mulut sebagian orang. Buktinya apa? Buktinya kalau ada guru datang, kalau ada hafiz datang, bahkan guru-guru mulia, orang-orang yang luar biasa, apa yang ditanyai? Habib, guru minta tokonya laris, ya, toko laris, jodoh, ya kan? Hutang ulun banyak habis, guru mohon didoakan biar lunas. Ya, urusannya duit seberapa? Urusannya adalah masalah harta. Jadi kalau kita ketemu Nabi Muhammad, ya sama seperti itu juga. Ya, apa cerminnya? Cerminnya guru-guru tadi, habib-habib tadi. Kalau ada guru-guru dan habib seperti itu, Rasulullah juga. Alhamdulillah min zalik al-Habib Umar. Ya, Al-Habib Umar bin Al-Khattab, beliau itu sering ke desa-desa di Wadi Doa. Katanya mulai dulu saya dakwah ke Wadi Doa ini sampai detik ini, tidak ada yang meminta kepada aku ilmu, tidak ada yang meminta kepada aku sir. Melihat Nabi Umar Al-Khattab ini orang wali, orang mulia, orang yang cuma yang diminta dari aku, minta barokah doa ingin kaya, minta barokah doa ingin lunas hutang, minta barokah ingin ini dan itu. Itu yang disampaikan oleh Nabi Umar bin Abdurrahman Al-Khattab. Hadirin wal hadirat sekalian, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya di dunia wal akhirah, dan semoga apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah. Hajat di dunia bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada para habaib kita, kepada para tuan guru kita, kepada Habib Ja'far, kepada Haji yang telah menyiapkan fasilitas kepada kita, dan juga para hadir dan hadirat semuanya. Semoga dunia yang tidak mal'un, tidak tertutup, tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia kita dihitung akhirat seberataan insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadikan kita seberataan dengan anak kita semuanya mengetahui ilmu Nabi Muhammad, ilmu untuk ajaran Nabi Muhammad. Jadikan tidak ada yang bodoh di antara keluarga kita ya Allah, hingga pantas untuk mendapatkan surga-Mu ya Allah. Jadikan kita semuanya orang-orang yang bisa duduk sering dengan orang-orang soleh, duduk sering dengan wali-wali-Mu ya Allah, baik di dunia maya atau di dunia nyata. Semoga kita semuanya bisa beradab dengan mereka ya Rabbal Alamin. Jadikan kita semuanya orang-orang yang setiap saatnya menambah ilmu dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan kita seberataan ya Allah orang-orang yang terlunasi hutang-hutangnya, termurahkan daripada rezeki-rezekinya. Jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solihah, berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan di bulan Syawal ini jauhkan kami khususnya di bulan Syawal dan di bulan-bulan lainnya, terjauhkan dari para bala dan musibah. Jangan kamu jadikan kami adalah hamba-hamba-Mu yang termasuk orang-orang yang terkena musibah, terkena bala,
كريم يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله